Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadhana ala sa'iri syuhur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha sirran wa alaniyah. Ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar. Yang kita hormati dan muliakan bersama Ketua PWI Aceh beserta jajarannya, kemudian juga Ketua IKWI Aceh dan jajarannya. Yang lain saya mohon maaf kalau menjamak karena saya tidak hafal betul seperti Pak Nurdin hafal tadi. Lembaga ini saya tidak hafal. Maka izin saya menjamak. Yang pertama yang mewakili Wali Nanggro dari Tuhaput. Tuhaput juga kampung saya, ini Kampung Bina. Ketua Tuhaput Kampung Bina. Selanjutnya yang kita hormati dan muliakan bersama para perwakilan dari Forkompimda Aceh yang berhadir. Kemudian wakilan dari Forkompimda Banda Aceh yang berhadir, Forkompimda Kabupaten Aceh Besar yang berhadir. Selanjutnya seluruh teman-teman para wartawan, dan saya jamak saja seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga para anak-anak yatim kita yang kita santuni, kita sayangi. Selanjutnya pada hari ini saya mendapatkan suatu kehormatan untuk ikut berkolaborasi dalam kegiatan buka puasa bersama PWI Aceh hari ini. Sebagaimana kita sudah mendengar tadi Pak Ketua Pak Muhammad Nasir Nurdin menyampaikan bahwa acara hari ini dapat berlangsung ini karena kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk bisa menyantuni anak yatim dalam jumlah yang lumayan. Sampai ada saudara kita yang di Amerika ikut berkolaborasi. Maka saya ketika disampaikan sejak di Mamuju bahwa Ustadz nanti akan ada buka puasa bersama PWI Aceh, Ustadz dimohon berkolaborasi, siap. Ketika acara di TV Aceh, saya disampaikan lagi bahwa ada amanah dari Pak Ketua PWI. Ini insya Allah akan ada acara, tapi tanggalnya nih tolong waktu Ustadz. Kata Pak Ketua, di dalam minggu-minggu depan ini Pak Ketua sekarang sedang kurang sehat di rumah sakit. Saya berdoa semoga diberi kesembuhan. Yang penting beliau dulu siap, kemudian kalau sudah sehat saya hari apapun siap. Jadi jangan menyesuaikan dengan hari saya, menyesuaikan dengan sehatnya Pak Ketua. Begitu saya sampaikan. Karena ini harus sebuah kolaborasi. Maka saya merasa terhormat hari ini minta ikut berkolaborasi. Tentu dengan bahagian saya memberi sedikit tausiah dan nasihat untuk kita bersama. Maka oleh karena itu biasanya yang memberi tausiah ini ada semacam honornya, hari ini nggak ada. Karena bahagian dari berkolaborasi.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali dari sesungguhnya kita ini semua di dalam majelis ini, dan siapapun sebetulnya yang di luar dari majelis ini, apapun umur kita saat ini, sesungguhnya kita ini semua sedang menunggu waktu kita kembali kepada Allah. Tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak sedang menunggu ini, nggak ada. Nggak ada satu orang pun yang faktor tertentu bisa menghindar dari ini, nggak ada. Dan kalau sudah waktu ini sampai, nah itu tidak akan dimajukan dan juga tidak akan diakhirkan. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal seseorang, itu tidak akan dimajukan dan tidak akan diakhirkan. Hanya saja kapan ini waktunya, itu disembunyikan oleh Allah. Para ulama mengatakan apa rahasianya? Agar supaya kita selalu dalam posisi standby, siap ketika waktu itu telah sampai. Dengan apa? Tentu dengan bekal-bekal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sejak dari ajal kita sampai. Di dalam akidah yang kita yakini, dan ini sudah final, tidak ada celah lagi untuk didiskusikan, sehingga perkara ini ijma', bahwa kehidupan kita di dunia ini sebenarnya sangat singkat dan sesaat sekali. Bila dibandingkan dengan kehidupan sejak kita mati, itulah awal dari kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Maka kalau kita ambil, ada satu orang masa hidup di dunia 100 tahun, ini rekor kalau ada sekarang. Bahkan kalau Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur rata-rata umatku itu 60 ke 70 tahun. Maka sekarang orang 80 sudah langka, apalagi 100. Kalaulah kita ambil ada orang hidupnya sampai 100 tahun di dunia ini, lalu setelah dia mati, itulah awal kehidupan dia yang selama-lamanya. Maka 100 tahun dibanding selama-lamanya ini, kira-kira berapa 00, persen? Tentu tidak bisa dihitung, karena selama-lamanya ini yang tidak ada batas. Yang pasti bahwa 100 tahun kita hidup di dunia dibanding kehidupan akhirat sangat-sangat singkat dan sesaat. Di dalam akidah kita juga yang sudah final, bahwa sejak kita mati, itulah awal kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya, diawali dengan kematian. Betul, mati adalah awal daripada atau akhir dari kehidupan di dunia, tapi ia adalah awal dari kehidupan yang selama-lamanya dan sesungguhnya. Dalam akidah kita, ketika seseorang mati, maka dia kemudian hidup di alam barzakh, alam kubur. Disebut juga dalam ilmu akidah dengan ini fatratut tarabbus, zaman menunggu. Apa yang ditunggu adalah ditunggu dunia ini kiamat, kemudian Allah bangkitkan lagi semua yang sudah mati ini dan dikumpulkan di mahsyar. Berarti bagi kita yang hidup saat ini, melihat dengan tanda-tanda besar kiamat yang belum nampak banyaknya, maka kalau kita mati, masa menunggu kita dalam kuburan ini tentu sangat lama. Selama menunggu di dalam kuburan, kita itu bukan nunggu saja mati, tapi kita hidup dengan dua pilihan, apa azab kubur atau nikmat kubur. Bagi orang yang beriman, sejak dia mati, masuk dia dalam fase alam barzakh, maka pilihan dia dua, azab kubur apa nikmat kubur.
Ini yang akan menentukan adalah apa? Amal-amal saleh kita. Setelah manusia dibangkitkan nantinya, maka dikumpulkanlah manusia ini di mahsyar. Huru-hara mahsyar sangat dahsyat. Matahari beberapa mil di atas kepala. Umat manusia dalam hadis riwayat dengan derajat yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, mandi keringat. Ada yang setumitnya, selututnya, sepinggangnya, sebahunya. Tidak tahan dengan kondisi mahsyar yang sangat berat. Umat manusia cari siapa yang bisa beri bantuan dan pertolongan. Mereka mendatangi para rasul, para anbiya, semua para rasul dari Nabi Adam menolak. Tidak bersedia memberi bantuan pada saat itu. Hanya Nabi Muhammad yang bersedia memberi bantuan. Tapi apa bantuan diberi oleh Nabi Muhammad? Nabi sujud di hadapan arasnya Allah, tidak angkat-angkat kepala. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak ishfa' tushfa'. Muhammad, angkat kepalamu, minta syafaat, ku beri syafaat. Nabi angkat kepalanya, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba lahu al-jannata. Hai Muhammad, masukkan dari umatmu yang tidak perlu proses hisab langsung ke syurga. Kita tentu sangat mengharapkan masuk kelompok ini. Karena kalau masuk kelompok ini, tentu kita tidak akan mengalami azab kubur, tidak mengalami huru-hara mahsyar, kemudian tidak mengalami proses antri dihisab amal, tidak mengalami fase ditimbang amal kita, tidak mengalami berjalan di atas sirat, karena kita orang yang masuk surga secara langsung. Kalau ini bahagian tidak dapat kita, maka mulailah manusia kemudian antri untuk dihisab amalnya. Ini juga tergantung kepada amal-amal saleh seseorang. Berapa lama masa dia dihisab, seberapa berat prosesnya. Ini tergantung kepada amal-amal saleh kita. Setelah itu baru amal manusia ini ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa di antara orang mukmin ini yang amal-amal salehnya lebih berat daripada dosa dan maksiatnya, inilah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang diridhai oleh Allah, yaitu surganya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang-orang mukmin yang amal salehnya lebih ringan daripada dosa dan maksiatnya, inilah orang yang akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Setelah itu kita kemudian berjalan di atas sirat. Bagaimana manusia ini berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka? Terpulang lagi kepada amal-amal salehnya. Ada yang secepat kilat, ada yang sangat susah berjalan di atas sirat sampai kemudian jatuh ke dalam neraka. Maka jamaah yang mulia, sejak kita meninggal, itulah awal kehidupan selama-lamanya, yang menentukan bagaimana kesuksesan dan kebahagiaan kita di kehidupan selama-lamanya adalah amal-amal saleh yang kita buat di masa hidup kita. Maka oleh karena itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang sahih, tidak ada satupun orang meninggal dari orang yang beriman ini kecuali dia akan menyesal waktu dia meninggal. Ma min ahadin yamut illa nadim. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali ketika meninggal dia pasti akan menyesal. Biasanya apapun ada kecuali. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khurs. Semua manusia ada dalam kerugian, illa, kecuali yang gak rugi begini gini. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada yang mati dari orang beriman kecuali waktu mati dia akan menyesal. Maka mendorong para sahabat untuk kemudian bertanya kepada Rasulullah. Qalu ya Rasulullah wa ma nadamatuhu. Rasulullah, menyesal seperti apa kok tidak ada kecualinya? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdad.
Kalau seseorang ketika dia mati bernasib baik, mendapatkan nikmat kubur, tidak azab kubur, karena amal-amal kebaikannya di masa hidupnya, dia menyesal. Kenapa tidak dia tambah banyak lagi amal-amal saleh kalau dia tahu bahwa ketika mati yang berfungsi untuk menyelamatkan seseorang untuk kehidupan selama-lamanya adalah amal saleh. Dia menyesal. Kenapa tidak dia tambah banyak lagi amal-amal saleh? Menyesal seperti ini tidak mengapa walaupun menyesal, karena inti hadis ini menjelaskan tentang pentingnya memperbanyak amal saleh ketika kita mumpung lagi hidup, lagi punya kesempatan. Yang kedua, wa in kana musian, kalau bernasib buruk mendapatkan azab kubur karena amal-amal buruknya ketika di dunia, nadima alla yakuna nuzi'. Dia menyesal kalau bisa tidak dimatikan dulu, diberi lagi kesempatan untuk dia melakukan amal-amal saleh. Maka tentu ini tidak ada lagi. Allah di dalam Al-Quran di beberapa tempat mengungkapkan ungkapan penyesalan mereka-mereka yang sudah mati, minta lagi kesempatan untuk bisa dikembalikan ke dunia ini dan berkomitmen kepada Allah hanya akan menggunakan waktu untuk melakukan amal-amal saleh. Kenapa Allah sampaikan ini? Agar jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang yang menyesal ketika mati, minta balik lagi ke dunia dan berjanji akan menggunakan waktu hanya untuk amal-amal saleh. Di antaranya Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Qala rabbi rji'uni, wahai Tuhanku, tolong aku dikembalikan ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, untuk aku buat amal-amal saleh yang dulu tidak aku buat. Allah mengatakan kalla, tidak bisa, tidak ada. Kalau orang melabuh mungkin mengatakan no way, no way. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak ada, sudah masuk alam kubur sampai hari kebangkitan nanti dengan azab kubur, apa nikmat kubur. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah juga mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit dalam neraka, tidak tahan dengan neraka, seraya berkata Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, tolong kami dikembalikan lagi ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk kami buat lagi amal-amal saleh yang dulu tidak kami buat. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, kau sudah pernah diberi umur dulu 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, sudah pernah dulu. Waja'akumun nadhir, sudah datang pun yang memberi peringatan bahwa dunia sesaat saja, akhiratlah kehidupan selama-lamanya. Untuk kehidupan akhirat tidak cukup modal iman, perlu banyak amal-amal saleh. Sudah ada yang mengingatkan. Jadi apalagi minta kesempatan untuk kembali? Tidak ada lagi itu. Di dalam surah As-Sajdah Allah juga menceritakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu hai Muhammad melihat orang-orang yang jahat di dunia ini pukul-pukul kepala di hadapan Tuhan mereka. Ini ungkapan menyesal. Di dunia kalau kita menyesal pun kita ekspresinya alahu bakal menang. Pukul-pukul kepala di hadapan Tuhan mereka karena menyesal, seraya berkata Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, kami sudah lihat, kami sudah dengar janji-janjimu dalam Al-Quran benar adanya, farji'na na'mal salihan, tolong kami dikembalikan ke dunia untuk kami buat lagi amal-amal saleh. Allah mengatakan, mereka akan mengatakan inna muqinun, kami sekarang sudah yakin dengan semua janjimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 mengatakan bahwa apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Betul. Orang banyak duit di dunia ini gampang. Mau kemana-mana gampang. Mau apa gampang. Orang punya anak adalah sebuah kesenangan di dunia ini. Tapi Allah melanjutkan wal baqiyatus salihat, amal-amal saleh khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada punya banyak harta, punya banyak anak. Lebih baik punya banyak amal saleh.
wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik cita-cita setiap orang yang beriman adalah memperbanyak amal saleh mumpung ketika masih hidup. Kenapa jemaah yang mulia? Karena ketika seseorang mati, semua harta yang dia kumpulkan itu dia tinggalkan. Semua keluarga dia tidak ikut bersama dia. Mau tidak mau, amal akan menyertai dia di dalam kuburnya dan untuk kehidupan dia yang selama-lamanya. Maka banyak amal saleh lebih baik daripada punya banyak harta, banyak keluarga. Dan ini harus menjadi cita-cita terbaik setiap orang yang beriman. Jamaah yang mulia, jangan salah paham atau gagal paham bahasa sekarang. Berarti ustaz tidak boleh lagi cari harta, bukan? Monggo, Anda punya toko 5 mau tambah jadi 10 asal caranya benar, apalagi digunakan untuk amal saleh. Monggo Anda jabatan sekarang ini eselon 3 mau eselon 2 sejauh dengan cara yang benar dan dengannya digunakan untuk amal saleh, monggo silakan. Tetapi yang harus menjadi cita-cita tertinggi Anda sebagai orang beriman bukan untuk tinggi pangkat, bukan untuk banyak harta, tapi memperbanyak amal saleh. Itu harus menjadi cita-cita tertinggi setiap orang beriman. Jadi kalau bapak pejabat ditanya, bapak apa cita-cita tertinggi? Memperbanyak amal saleh lagi hidup. Itu harus yang tertinggi. Karena semua yang lain kita tinggal, yang ikut bersama kita adalah amal-amal saleh. Maka jamaah yang mulia, salah satu komunitas yang sangat punya peluang untuk menabung amal saleh sebanyak-banyaknya adalah komunitas PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Karena PWI ini saya melihat juga profesinya adalah profesi para dai bil qalam, dengan menulis. Berapa banyak? Ya, kalau kita perhatikan semasuk yang disampaikan Pak Nurdin tadi, masjid-masjid yang dibangun ketika terjadi gempa dan musibah tadi di NTB, di Palu, yang baru peletakan pertama di Mamuju, ini digerakkan oleh para dai dari PWI diantaranya. Kemudian santunan anak yatim hari ini juga digerakkan oleh teman-teman dari PWI. Rumah-rumah orang yang tidak layak huni saya sering baca selama ini. Kemudian diupload bahwa nenek ini janda, rumahnya tidak layak. Mari kemudian kita sama-sama membantu orang ini. Maka tentunya ini menjadi sebuah kesempatan bagi para teman-teman wartawan untuk menggunakan profesinya untuk memperbanyak amal-amal saleh, dengan tentu menggunakannya untuk mengajak orang untuk berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ajri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a." Siapa saja yang mengajak kepada satu kebaikan, dia akan dapat pahala dari orang mengerjakan kebaikan itu, dan tidak berkurang pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan karena pindah kepada orang yang mengajak. Maka jangan tentu ya bosan-bosan untuk kemudian menggunakan media untuk mengajak orang berbuat baik, karena setiap kebaikan yang dibuat orang itu akan mengalir pahala kepada kita yang mengajaknya. Maka ini adalah suatu kesempatan bagi teman-teman wartawan ini untuk menggunakan ini. Tentu hal yang paling penting untuk kemudian disyamkan adalah bahwa jangan sampai tentu menggunakan media untuk kemudian dengannya bermaksiat, memfitnah orang lain, kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Ini adalah perkara tentu yang harus sangat-sangat dihindari. Dan saya pikir di dunia PWI sendiri punya kode etik dan punya etika yang mengatur itu sedemikian rupa. Dan kalau itu saya diikuti, tentu sudah memenuhi kualifikasi untuk itu ada di rel yang benar. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung dalam komunitas ini terus bisa memanfaatkan kesempatan melalui berbagai media untuk menggerakkan umat untuk terus berbuat kebaikan. Dan itulah media untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Dan kita semua tentu akan sangat-sangat mengharapkan banyak-banyak pahala dari amal-amal saleh kita di akhirat nantinya. Karena inilah yang bisa berfungsi untuk seseorang dalam menjalani kehidupan yang selama-lamanya, yang sesungguhnya diawali dari kematian setiap orang. Saya diminta untuk menyisakan waktu 20 menit untuk kita mengatur prepare, tadi bahasa melabuhnya dari Pak Nurdin, untuk persiapan buka puasa. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua dunia dan akhirat.
Dan tentunya juga untuk saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita mohon keampunan untuk mereka semua. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama kita menandahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang membacakan, para jamaah yang mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun halimun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian mudah-mudahan menjadi renungan bagi saya dan semua kita yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk kita mempergunakan 10 akhir dari Ramadan ini untuk kemudian kita menabung amal-amal pahala daripada amal-amal saleh kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.